Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Rini dalam pelajaran sosiologi. Anak-anakku, di dalam pelajaran sosiologi kita hari ini, kita akan mempelajari sebuah topik baru di dalam kelas 10 ini. Ya, topik apakah itu? Kita akan belajar tentang struktur sosial. Siap untuk bisa memahaminya? Baik. Anak-anakku, jika kita mendengar kata struktur sosial, biasanya kalian akan membayangkan struktur yang ada di sekolah. Dan yang kalian bayangkan adalah ada kotak-kotak yang dihubungkan dengan garis-garis. Ya, memang seperti itulah sesungguhnya yang disebut dengan struktur. Untuk memahami struktur sosial, kita boleh belajar memahaminya dari struktur sekolah terlebih dahulu. Jadi, di dalam struktur sekolah, di sana terdapat kotak-kotak yang dihubungkan oleh garis-garis. Demikian ya. Nah, terjemahannya artinya kotak-kotak itulah yang menunjukkan fungsi dan peran yang harus dilakukan oleh pemilik peran itu. Sebagai contoh, di dalam struktur sosial, kalian akan mendapati kotak bertuliskan kepala sekolah, kotak bertuliskan wakil kepala sekolah, dan kotak yang bertuliskan guru atau mungkin kotak yang bertuliskan siswa. Maka mereka yang tercantum namanya di dalam kotak kepala sekolah adalah mereka yang harus menjalankan fungsi peran sebagai kepala sekolah. Begitu pula nama orang yang dituliskan namanya di dalam kotak wakil kepala sekolah adalah mereka yang harus menjalankan fungsi sebagai wakil kepala sekolah. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Sehingga di dalam sekolah itu merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi yang ada di dalam sekolah itu, di mana masing-masing dari fungsi tersebut dihubungkan dan dilambangkan dengan garis itu. Artinya masing-masing fungsi itu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama, harus dikaitkan, harus bekerja sama, koordinasi dengan fungsi yang lainnya demi berjalan dan terlaksananya fungsi sekolah itu. Kepala sekolah tidak akan pernah bisa menjalankan sekolahnya dengan sendirian. Beliau harus bekerja sama dengan wakil kepala sekolahnya, begitu pula dengan guru-gurunya. Begitu pula dengan guru-guru tidak bisa mengajar sendirian semua siswanya, tetapi memerlukan keberadaan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Ya, sampai di sini bisa dibayangkan ya bahwa di dalam struktur sekolah merupakan kumpulan, bahwa di dalam struktur sekolah terdapat fungsi-fungsi yang masing-masing dihubungkan, yang masing-masing berhubungan satu sama lain demi terlaksananya fungsi sekolah itu sendiri. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Dari pemahaman inilah kita akan coba pahami apa itu struktur sosial. Jika di dalam struktur sekolah terdapat fungsi-fungsi, maka di dalam struktur masyarakat ya terdapat pula fungsi-fungsi pula. Terdapat pula fungsi-fungsi. Hanya fungsi-fungsinya jauh lebih besar. Misalkan saja fungsi mereka yang menjadi pengambil kebijakan, atau fungsi mereka yang menjadi pelaksana pemerintahan, atau fungsi mereka yang akan menyiapkan semua kebutuhan logistik atau makanan, atau mereka yang mempunyai fungsi sebagai penyedia pendidikan, atau mereka yang mempunyai fungsi sebagai penyedia kesehatan. Ya, masing-masing mempunyai fungsi di dalam masyarakat itu. Sehingga
dengan fungsi-fungsi tersebut, ketika terkoneksi, ketika masing-masing bisa dihubungkan, bekerja sama dengan baik, maka masyarakat itu menjadi baik pula. Kita bisa bayangkan ketika ada fungsi kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan itu tidak berfungsi, bagaimana kira-kira? Saat ini ketika masa pandemi ada banyak rumah sakit yang menolak pasien karena sudah penuh. Apa yang akan terjadi jika demikian? Ya, seperti itu adanya. Namanya struktur sosial. Karena itu, berangkat dari sini, sehingga sebuah struktur sosial senantiasa mempunyai makna satu. Kumpulan fungsi atau peran. Ya, yang kedua, setiap peran itu mempunyai status atau posisi. Yang ketiga, masing-masing fungsi tersebut berhubungan, berkaitan satu sama lain. Nah, dari pemahaman ini bisa disimpulkan struktur sosial merupakan kumpulan dari peran dan struktur sosial merupakan kumpulan dari fungsi atau peran yang masing-masing mempunyai posisi atau status yang berhubungan satu dengan yang lain. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, berbagai fungsi yang ada di dalam masyarakat ini, menurut sosiologi, dikelompokkan di dalam dua kelompok, yaitu kelompok struktur sosial horizontal dan kelompok struktur sosial vertikal. Struktur horizontal sering disebut dengan struktur horizontal sering pula dikenal dengan istilah diferensiasi. Sementara struktur vertikal sering dikenal dengan istilah stratifikasi. Bagaimana memahami struktur horizontal dan struktur vertikal itu? Saudara akan ambil sebuah contoh untuk memperjelasnya. Misalkan saja kita menemui masyarakat yang berkulit hitam dan masyarakat yang berkulit sawo matang seperti kita, atau ada pula masyarakat yang berkulit kuning. Tentunya antara satu dengan yang lainnya, mereka semuanya di hadapan kita mempunyai nilai, mempunyai posisi yang tidak berbeda. Semuanya mempunyai fungsi yang sejajar. Satu dengan yang lainnya tidak lebih tinggi. Antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih tinggi. Maka itulah yang disebut dengan struktur sosial horizontal. Artinya, struktur sosial horizontal adalah pengelompokan di dalam masyarakat yang mengabaikan adanya tingkatan. Oke. Contoh masyarakat yang mempunyai ciri fisik atau etnis antara mereka yang berkulit putih dan mereka yang berkulit hitam atau mereka yang berkulit sawo matang. Satu sama lain tidak berada dalam posisi yang lebih tinggi. Mereka sejajar. Maka
pengelompokan masyarakat berdasarkan etnis inilah dengan wujud pengelompokan masyarakat berdasar etnis inilah merupakan contoh daripada struktur masyarakat horizontal. Contoh yang lainnya adalah struktur masyarakat yang didasarkan pada mata pencaharian. Kita mengenal ada beragam mata pencaharian di dalam masyarakat. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Satu sama lain tidak lebih tinggi daripada satu sama lain tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka. Mereka mempunyai posisi sejajar karena satu sama lain mempunyai spesifikasi. Maka struktur masyarakat, pengelompokan yang ada di dalam masyarakat berdasarkan mata pencaharian adalah contoh daripada struktur sosial horizontal atau diferensiasi. Begitu pula dengan budaya dan jenis kelamin. Kalau budaya misalkan saja ada budaya Jawa, budaya Minang, budaya Batak, budaya Aceh dan sebagainya. Masing-masing juga tidak lebih tinggi dari yang lain. Karena itu kita menganggapnya sebagai wujud daripada struktur sosial horizontal. Oke, baik ya, sampai di sini bisa dipahami tentang apa makna daripada struktur horizontal. Kita lanjutkan untuk belajar memahami apa itu struktur vertikal atau sering disebut dengan stratifikasi. Di antara contoh yang paling mudah bisa kita gunakan untuk memahami struktur sosial vertikal ini, atau Ustazah akan sebut berikutnya dengan stratifikasi, adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan pendidikan. Kita mengenal ada mereka yang berada di pendidikan tingkat atas, tingkat menengah, tingkat dasar, dan PAUD, ya. Satu sama lain posisinya apakah sejajar? Apakah mempunyai kemampuan yang sama? Tidak, ya. Mereka yang berada di tingkat pendidikan tinggi, mereka yang berada di pendidikan tingkat tinggi mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada yang berada di tingkat menengah atau dasar. Sementara mereka yang ada di pendidikan tingkat dasar pasti lebih rendah posisinya dibandingkan mereka yang berada di tingkat atas atau tinggi, ya, menengah atas atau tinggi, dibandingkan mereka yang berada di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Nah, itulah contoh dari masyarakat, itulah contoh daripada struktur masyarakat yang disebut dengan stratifikasi. Karena itu pengelompokan masyarakat berdasarkan pendidikan adalah bentuk struktur sosial stratifikasi. Demikian pula masalah kekayaan atau status ekonomi. Kita mengenal di dalam masyarakat ada mereka yang mempunyai status ekonomi tinggi, atas, status ekonomi atas, status ekonomi menengah, dan status ekonomi bawah. Biasanya dibedakan dengan pendapatan. Ya, status ekonomi atas pasti mempunyai kekayaan, mempunyai pendapatan lebih besar dibandingkan mereka yang berada di dalam status ekonomi menengah. Lebih-lebih mereka yang berada di status ekonomi bawah. Karena itu, pengelompokan masyarakat berdasarkan status ekonomi inilah merupakan bentuk dan contoh daripada struktur sosial vertikal atau stratifikasi. Kita diskusikan. Ustazah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.